di play. Terus gue tonton lagi, sampai gue tonton berkali-kali loh, ini emang something wrong nih. Nah, yang something wrong itu adalah ada tambahan kata-kata yang paling fatal itu adalah bukan cuma saya. Nah, di situ tuh gue ngeliat bahaya. Udah yang ditangkapnya TNI, kemudian ada kata-kata, ditambahin kata-kata bukan cuma saya. Padahal di video aslinya Nggak ada kata-kata bukan cuma saya. Oke. Masih ada tuh. Disitulah saya bilang. Bukan cuma saya. Maaf, nggak ke saya, Bu. Kenapa? Tapi minta maaf. Tunggu, tentang minta maaf, yang saya persoalkan itu kan konteks ya. Konteks untuk menggiring bahwa dengan pernyataan bukan cuma saya kata orang TNI itu. Nah, ini kan satu kesatuan. Enggak, kan di videonya tadi diputar, Ibu cuma ngomong, dia nambahin kalimat bukan cuma saya. Tadi kan Untuk yang bagian itu saya salah, saya minta maaf. Oh ya udah. Dimaafkan. Di video sebelumnya, kami sudah membahas bagaimana Ferry Irwandi sukses membongkar satu kebohongan yang dilakukan Gusti Ayu Dewi yang pada akhirnya berakhir permintaan maaf. Dan video ini adalah lanjutan membongkar kedok seorang Gusti Ayu Dewi yang melabeli dirinya sebagai Master DFK. DFK sendiri adalah singkatan dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Dengan label yang disematkan sendiri oleh Gusti Ayu pada dirinya, para pengikutnya akan dengan mudah mengikuti apapun asumsi dan narasi yang dia sebarkan di media sosialnya. Tapi di sini, semua kebohongan dan praktek cuci otak terselubung itu terbongkar. Salah lagi coba, masa gue anti DFK terus kemudian gue melakukan DFK? Sekarang gue punya julukan baru ya, Ibu Master DFK. Dan lihatlah di video ini, bagaimana seorang yang mengaku anti DFK justru terbukti menjadi pelaku DFK yang sesungguhnya. Dan sebelumnya, video kita awali dengan membongkar sesat pikir Gusti Ayu yang membuatnya kalap menyerang Ferry Irwandi secara membabi buta. Nah, saya ingin menunjukkan segimana sih dahsyatnya hasil DFK. Oke. Impact dan impact ya. Impact. Oke. Ya. Ingat postingan ini? Ya. Warga sipil di mana-mana. Ferry posting tentang ini. Kalau ini benar, Saroni ngabur ke Singapura, maka orang ini sama pengecut ya. Saya juga setuju sih. Kalau DPR ngabur ya pengecut. Lu kan wakil rakyat, lu yang bikin gaduh, masa lu kabur gitu ya. Saya setuju. Saya juga marah pada waktu baca itu. Nah, dari metadata postingan Instagramnya Ferry itu di tanggal 29 Agustus jam 18.34. Ini yang fotonya Ahmad Saroni ya? Yang postingannya Ferry. Padahal saya tahu loh faktanya. Lah. Tapi kamu speak up nggak waktu itu? Orang saya ketemu sama dia. Lah kamu speak up nggak? Enggak. Kenapa? Saya memantau aja. Lanjut. Nah, dampak DFK ini apa? Postingan yang di like 1,3 juta orang gitu ya. Ya, aku mah kecil lah ya kalau postinganku cuma 4.000 orang ya. Kalau postingan Ferry itu sampai jutaan gitu ya. Postingan yang di like jutaan dan ini tuh sampai ada kata-kata geruduk rumahnya aja. Ya, muncul itu ya? dari orang kan ya. Sampai akhirnya tanggal 30 bener digeruduk. Bener ya? Tapi kan bukan karena akibat itu juga kan belum. Ya kita nggak tahu akibat itu atau tidak gitu loh. Tapi yang pasti kan ini DFK, disinformasi, fitnah dan menimbulkan kebencian. DFK-nya di mana sampai berhubungan sama geruduk? Satu, disinformasi bahwa kalau orang ini benar kabur. Ini kan belum dicek. Disinformasi kan? Kemudian yang kedua, sudah banyak komen-komennya gerem nih kok jadi kabur si ini nih. Jadi fitnah kan? Kemudian komentar-komentarnya udah dijarah aja, yuk kita geram nih, kita ini, takut kau apa? Kebencian kan? Nah akhirnya besoknya kan rumahnya dijarah kan tanggal 30. Oh, menurut Ibu Gusti gitu ya? Impact-nya, bukan menurut saya. Tapi dampaknya setelah ada postingan ini, besoknya itu terjadi. Ya ini bukan menurut saya, itu fakta. Bisa cocok logi juga kan maksudnya? Itu logical fallacy dong, bukan fakta namanya. Belum bisa jadi. Lucu sekali, kalimat Ferry Irwandi yang jelas-jelas berbentuk pertanyaan justru dipelintir oleh Gusti Ayu Dewi seolah-olah sebuah pernyataan. Padahal kata, kalau benar orang ini kabur, itu bukan vonis, melainkan membuka ruang klarifikasi. Apakah Gusti Ayu memang tidak bisa membedakan pertanyaan dengan tuduhan, atau sengaja membutakan logika demi memainkan narasi? Dan jangan beranjak dulu, karena di video berikut, kalian akan melihat bagaimana Ferry Irwandi membongkar bahwa justru Gusti Ayu sendirilah pelaku penyebaran kebencian dan fitnah yang sesungguhnya, yang memposting ulang postingan Ferry Irwandi dengan mengubah konteks dan makna di postingannya. Ya. Paginya, saya dikirimin postingan dari Bu Ayu. Postingan dari Bu Ayu, yang mana Bu Ayu nge-screenshot story saya. Yang mana saya waktu itu memposting poster kontras. Mereka bukan hilang, tapi dihilangkan. Nah, Mbak Ayu memposting ini. Kalau Bang Densu lihat, saya lihat ini. Nanti kita tampilkan juga biar semua postingan seperti ini seakan-akan saya yang nge-storyin. Kan emang kamu yang story. Nah, Nah, yang aslinya adalah seperti ini.
Jadi apa yang dihilangkan dalam postingan ini? 1, status template-nya. 2, add yours-nya. Iya. Nah, dari mana post ini munculnya? Dari Kontras. Iya. Kontras punya alasan untuk bilang dihilangkan. Nanti kita jelasin. Oke. Oh, ini postingan ini dari Kontras yang kemudian lu posting di story lu dengan ada add yours ya? Itu postingan template dari Kontras yang disebar ke seluruh orang karena orang udah 20 hari nggak Berarti tahu. bukan lu yang memulai. Bukan gua yang memulai, bukan gua yang nulis, tapi Oke, paham. nggak tahu kenapa, mungkin Mbak Ayu bisa jelaskan nanti. Entah kenapa di postingannya Mbak Ayu kata template-nya hilang, kata add yours-nya hilang, cuman kayak gini doang, 3/4 mereka bukan hilang tapi dihilangkan. Jadi ada kesan. Mbak Ayu mungkin bisa menjawab Oke, lagi ya. siap. Nah, problemnya adalah saya pikir ya sudah. Di video TikTok saya yang saya menginformasikannya seharusnya jadi berita bahagia untuk semua orang. Di video TikTok saya lihat mulai banyak orang yang nge-upload postingan ini. Seolah-olah yang lu tangkep, Ya, mereka bilang, kok bukan hilang, tapi dihilangkan. Siapa yang ngilangin, Bang? Gitu. jadi seolah-olah lu yang membuka narasi itu. Dan itu nggak masalah. Oke. Masalahnya tuh lebih besar dari situ. Oke. Lu jelasin dong, jangan bikin aparat dan pemerintah tersudut. Ini kan provokatif segala macam. Udah mulai banyak yang ngeposting ini, saya nggak tahu sumbernya sama atau enggak. Tapi semuanya pakai gambar yang sama. Oke, itu jadi template ya. Jadi foto yang di-spam di semua postingan saya. Ketika satu video udah banyak, saya berpikir. Nah, ada video jurnalistik dari Kompas, ada video dari Kamar Film segala macam. Saya berpikir dan untuk menyimpulkan sesuatu, saya butuh sampel data yang besar. Oke. Jadi untuk pertama kalinya dalam seumur hidup saya membuat 16 video di TikTok dalam satu hari. Oke. Untuk mengcompile ini supaya akurat. Oke. Dari 16 video itu, Bang Densu tahu berapa jumlah postingan poster seperti ini yang nge-capture ini, yang mirip sama yang Bu Ayu posting? Nggak tahu saya. 4.200. Artinya Artinya menurut ada analisamu. dan dari 4.200 itu tidak ada satupun postingan yang lengkap seperti ini yang ada add yours-nya, template-nya dan lain sebagainya. Oke. Dan mereka semua menggugat dari postingan ini semua. Mereka semua menggugat, meminta saya untuk minta maaf. Oke. Meminta saya untuk mengaku, mengklarifikasi. Saya dituntut terus-terusan untuk klarifikasi karena me-reshare atau memposting sesuatu yang tulisannya mereka tidak hilang tapi dihilangkan. Lu jangan bilang dihilangkan, tuh ada tuh di Malang segala macam. Iya. Nah, dan jadi bahan meme ya, setahu gua tuh. Dan terus sampai detik ini. Iya. Dan nggak apa-apa, dan terus saya balasin. Nggak segala macam. Nah, problemnya yang saya mau tahu sebenarnya, saya benar-benar pengen tahu. Ada 4.800 dan 23.000 komentar. Dan bahkan bukan cuma itu, di amplifier oleh influencer-influencer dari mikro sampai nano. Oke. Bayangkan, hanya dengan mengedit dan mengubah makna di postingan, ada ribuan orang yang menyerang Ferry Irwandi. Dan pelaku yang mengubah postingan itu adalah seorang yang mengaku master anti ujaran kebencian, fitnah dan disinformasi, Gusti Ayu Dewi. Sangat mengerikan. Dan para pengikutnya yang sudah terlanjur dicuci otaknya seolah Gusti Ayu Dewi benar-benar anti DFK, dengan sangat mudah percaya. Mereka lalu menjadi agen penyebaran ujaran kebencian selanjutnya. Lalu apa pembelaan Gusti Ayu Dewi? Simak di video selanjutnya, dan kalian akan tahu bagaimana sempurnanya Gusti Ayu Dewi sebagai seorang pencipta hoaks sejati yang masih berusaha berkelit yang pada akhirnya jadi bahan tertawaan baik Ferry Irwandi maupun Denny Sumargo sendiri. Yang postingan. Kenapa postinganku itu dihilangkan kata template-nya, dihilangkan add story-nya, dan diposting, dan kenapa? HP-ku mana? Dan kenapa? Oh, masih ingat. Apakah ada tujuan jahat atau tidak ada? Aku coba mau tahu, dan kenapa puluhan ribu komen dan 4.000-an gambar yang di-spam di akunku itu punya kemiripan kalau nggak dibilang sama. Karena nggak ada satupun dari ribuan gambar itu mencurigakan yang memposting postingan itu. Kalau misalnya ngomong soal crop, tentu yang template-nya nggak paham aku begituan, Fer. Gini. Biar Bu Gusti menjelaskan. Aku tuh punya, waktu aku screenshot seluruh ya. Bahkan aku itu hampir nge-share juga sebetulnya. Ada aku nge-share bahwa jadi tinggal pencet yours aja kan? Ada, aku ada nge-screenshotan itu. Nah, cuman aku tuh kan ngedesain pakai Canva nih. Oke. Ya kan? Nih, aku ngedesain konten, ya kan? Aku pakai Canva. Nah, ini kan ada nih template add yours-nya. Sebetulnya nih ya, kalau ini aku giniin ya. Nih. Dari Irwandi Ferry, ini ada add yours-nya. Cuma nggak cukup. Iya. Nah, ini kan aku kan nggak mau, nah makanya aku crop gini karena ini nggak cukup gitu kan. Nah, terus kan aku ngasih faktanya gimana. Terus kemudian lo kok hilang. Terus kemudian lo kok hilang. Lo kok hilang. Kemudian lo kok hilang.
Tapi berarti Tapi intinya nggak cukup. ada miskom juga di situ berarti. Enggak, bukan miskom. Pertanyaannya adalah di atasnya ada kata add template. Yang ini kenapa ikut hilang? Ke crop. Enggak, Kan aku crop template-nya. Bukan crop Bang Denny. Ini mungkin, ini kan ada nih, aslinya ada kata template. Template ya 30 ribuan. Ini mana? Enggak ada. Di Di blok. sini, di sini ada. Jadi gini, tidak ada intensi untuk menghilangkan itu dengan menggiring itu tidak ada. Tapi Gitu kan ya? ini hilang, Bu. Ya, faktanya. makanya. Jadi, nah di sini kan ada nih add yours-nya. Waktu itu masih Bukan add masih yours-nya. 7.000. Yang di atasnya. Yang di atas ada namanya. template 30 ribuan di atasnya ini. Ferry. Ini ke atas ke Ferry. Nah, itu hilang. Mana Itu 30.000? Mana, Fer? Add template, ini postingan asli ya. Iya. Template 30,1 stories. Iya, ini Ini pasti ada kalau yang gitu. ada add yours ini kan? Iya. Bukan, yang ini. bukan. Ini ada itu hilang, Bu. Nih. Template September 15 bawahnya template. Oh, nah di 30 aku nggak muncul itu, Fer. Kan aku waktu kamu posting itu kan aku screenshot nih ya. Langsung aja aku ke galeri lah, ya kan? Galeri, nah ini screenshotku masih ada 1790 ya. Ini aku nggak ngotak-ngatik rajin ya. screenshotnya. Iya, aku kan miss ini anti DFK. Mana. Semua aku kan miss ini anti DFK. Mana. Semua aku kan miss ini anti DFK. Mana. Semua harus dibuktikan. Iya, kan Semua aku situ screenshot. pakai fakta maunya. Iya, makanya kan harus ada data. Ini nggak muncul sebentar. Ini nggak muncul sebentar. Tapi mungkin aja bisa nggak muncul gitu ya. Nggak tahu kan? Kalau Ferry kan lihat ada itu. dua hal nih berarti add yours-nya hilang. Ini contoh ya. Apa kalau Ferry ini kan mungkin tampilan dari Tampilannya. aku sama tampilan HP dia, Beda. I don't know. Tapi kan aku nggak ngubah-ngubah nih sebentar. Kalau dari screenshot ini kan nggak ada yang diedit nih. Ya kesannya Yang diedit gitu ya. Tapi Padahal kan ini, sebenarnya tampilannya nah, lu kan kita- lihat ini dari Samsung, ya kan? Screenshot ini dari gua- Oppo bagus Bu biasa. Ya namanya orang HP dikasih, HP Casio ini Iya, dikasih saya orang. kasih Oppo ya. Berarti kan add Bener yours-nya- dikasih, bener nih. Iya, nanti. Bener. Iya, Bener. udah nggak usah bahas itu dulu. Iya. Iya. Tunggu nih biar lega nih Fer. Karena kan ini semua gua screenshot nih. Ya. Orang yang caci maki apa semua. Yang ini dulu, yang ini Ini kan aku cari tampilannya. nih. Coba. Nggak ada nih. Emang nggak ada. Nah, ini kan pertama add yours-nya hilang. Makanya kita tanya kenapa add yours-nya hilang. Oke. Ini kan jelas di template. Karena kalau konteksnya ibu cuma posting kayak gini, seakan saya yang buat. Ya. Dan di situ kan, Oke. apakah itu disinformasi? Yes, itu disinformasi. Tahan dulu Nah, berdua ya. Ini kan sesi saya nih. Iya, tahan dulu sebelum sesi Iya. kami ini saya jelasin dulu ke penonton. Jadi kan tadi beliau menjelaskan dia pakai Canva. Jadi Pakai pada saat di Canva. Canva itu tidak semua bisa masuk kan. Oke, Jadi itu dipotong. Iya, oke, dipotong. Oke, bagian Nah, yang penting banget. betul. Nah, kemudian Kok bagian yang penting banget yang mananya? menurut Iya, Ferry AdWords itu penting. AdWords itu penting. Tahan dulu. Oh, oke, Nah, oke. kemudian di situ kan ada template. Nah, di screenshot dia nggak ada. Iya, saya Jadi nggak bisa tahu. dimengerti lah ya. Kalau emang mau diperiksa satu, ya oke, fine. Oh ya ini anggap bisa lah di ya. digital forensik. Iya, intinya begitu Iya, ya. intinya begitu. Nah, tahan dulu ini buat penonton. Iya. Oke, sekarang Ferry waktu Oke. silakan. Pusat forensik terpadu Nah, UI. iya. setelah ini hilang, kan jawabannya ibu, tadi kan pertanyaan saya kenapa ininya ibu hilangin. Jadi kan Etiosnya. seakan semuanya itu berdasarkan saya storytelling dan lain Iya. sebagainya. Karena faktor Canva dan lain sebagainya. Oke, Yang gua tangkap, maaf ini gua lurusin ya. Yang gua tangkap dari lu kesannya orang itu jadi menyangka bahwa Dia yang bikin. Dia yang buat. Nah, gitu. padahal DFK itu meskipun bukan kamu yang buat, tapi kalau kamu nge-share, Enggak, kamu kan bagian dari menyebarkan Bu. informasi. ibu, Oke. kalau Iya kan? informasi yang ibu sampaikan tidak utuh, DFK nggak? Ya DFK. Berarti ibu melakukan DFK lagi ke saya. Yang mana? Yang Ini tadi AdWords-nya ibu maksudnya potong. AdWords-nya kepotong. Jadi Kalau AdWords-nya kepotong, DFK apa? jadi kesannya informasi yang diberikan tidak komplit bahwa ini sebuah postingan yang sebenarnya bukan dari Ferry. Tapi Ferry hanya nge-reshare. meneruskan postingan ini. Jadi bukan dia yang buat maksudnya Oke, gitu. ya udah. Klarifikasi bukan Ferry yang buat, tapi Ferry ikutan nge-share. Iya, Oke. betul. Nah, sekarang Enggak, itu pertanyaan DFK nggak, Bu? Biar kita belajar juga. ya itu berarti kalau misalnya sampai muncul, tapi kan saya tidak membuat pernyataan bahwa Ferry membuat Iya. poster itu. Tapi tidak tampil Enggak, secara kita kan utuh. pertanyaan Ya, simpel. berarti harusnya ditambahkan bahwa PS poster ini bukan dibuat oleh Ferry, melainkan Ferry hanya melakukan share di Instagram Story. Enggak, Nah, itu Oke. DFK. DFK. Oke, Nah, berarti sekarang kalau gini. kalau informasi yang berdasarkan fakta harusnya saya tambahkan bintang note bahwa poster ini saya ambil dari Instagram story-nya Ferry dan saya tidak tahu siapa yang membuat, tapi saya melihat Ferry membagikannya kepada 3 juta followernya. Oke, Ah, gini, oke. sebenarnya esensi Itu kan pelajaran juga buat saya ya. Sama-sama. Siap, makasih, Bu. Siap. Nah, sebenarnya balik Lalu seberapa besar pengaruh ketika sebuah postingan diedit lalu diposting ulang? Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya gambar ini yang awalnya bertuliskan, ibu ini anti penyebar kebencian. Dan lalu ketika diedit menjadi seperti ini. Atau contoh lain, misalnya ada gambar bertuliskan, ibu ini bukan psikopat. Dan ketika sebagian kata dihilangkan, maka maknanya pun akan berubah dan itu sangat jauh berbeda. Dan itulah yang dilakukan Gusti Ayu Dewi. Dengan menghilangkan sebahagian postingan Ferry Irwandi, makna yang diterima oleh netizen pun menjadi berbeda. Dan hasilnya, Ferry Irwandi dibully habis-habisan di media sosial.
Gusti Ayu Dewi telah menjadi agen penyebar yang menyebabkan munculnya kebencian dan saling bermusuhan antar anak bangsa. Semoga video ini membawa manfaat, agar kita tidak mudah percaya pada satu pendapat tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang benar.